Pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Ahzab. Surat Madaniyah karena turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Urutan surat di dalam Al-Quran yang ke-33. Kalau urutan turun, surat Al-Ahzab ini turun urutan yang ke-90. Sedangkan yang akan saya bacakan di sini ayat yang ke-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Ahzab. Surat Madaniyah karena turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Urutan surat di dalam Al-Quran yang ke-33. Kalau urutan turun, surat Al-Ahzab ini turun urutan yang ke-90. Sedangkan yang akan saya bacakan di sini ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, inna sesungguhnya kami ahlalna menghalalkan kami laka untuk engkau azwajaka istri-istri engkau allati yang ataita telah memberi kamu ujurahunna akan mas kawin mereka. Wama dan sesuatu malakat memiliki yaminuka tangan kanan kamu, mimma dari sesuatu afa'a memberi harta fai, memberi harta rampasan. Allahu Allah alaika atas engkau. Wa banati ammika dan wanita-wanita anak paman kamu, amun paman dari ayah. Wa banati ammatika dan anak perempuan dari bibik kamu. Wa banati kholika dan anak-anak perempuan dari paman kamu seibu. Wa banati kholatika dan anak-anak perempuan bibik kamu. Allati yang mereka itu hajarna berhijrah mereka ma'aka bersama kamu. Wa mra'atan mu'minatan dan perempuan mukmin. In wahabat jika memberikan dia nafsaha akan dirinya lin nabi kepada nabi. In aroda jika menghendaki an nabiyu nabi ayas tangkiha
bahwa mengawini Nabi akan perempuan kholisatan khusus laka untuk engkau min dunil mukminin dari selain orang mukmin. Ayat ini menjelaskan, Pak, ada 4 wanita, 4 macam wanita yang dihalalkan oleh Allah untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 4 macam wanita yang halal dinikahi oleh Nabi Muhammad. Kemudian nomor 1 adalah al-mamhuratu, wanita-wanita yang dikawini dengan mas kawin. Itu disebut al-mamhuratu. Wanita-wanita yang dikawin oleh Nabi dengan mas kawin itu pertama Nyai Khadijah. Kemudian yang kedua Nyai Aisyah. Yang ketiga Nyai Hafsah. Yang keempat Nyai Ummu Habibah. Yang kelima Nyai Saudah. Yang keenam Nyai Ummu Salamah. Yang ketujuh Nyai Maimunah. Yang kedelapan Nyai Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang kesembilan Nyai Zainab binti Jaksin. Jadi Zainabnya 2, kedua-duanya istri Nabi. Hanya yang satu Zainab binti Khuzaimah, yang kedua Zainab binti Jaksin. Menurut Imam Mujahid, Nabi Muhammad mengawini 9 orang ini dengan mas kawin. Kalau ketika kawin dengan Nyai Khadijah, mas kawinnya itu 20 ekor onta. Taruhlah kalau 1 ekor onta paling kecil 50 juta. Kan kali 20. Berarti sudah 1 M. Ibu-ibu ketika dikawin sama bapaknya berapa harga panjenengan? Karena apa? Mas kawin itu sebagai penghormatan kepada istri. Sehingga panjenengan jangan membolehkan putra-putra bapak memberi mas kawin dengan guyonan. Masa memberi mas kawin sama istrinya disesuaikan dengan tanggal tahun kelahirannya 1975 rupiah. Itu namanya main-main. Kok hanya segitu harga si wanita, padahal Nabi Muhammad saja yatim plus piatu. Mengawini Nyai Khadijah saja dengan mas kawin 20, toh Nyai Khadijah zahaf, perempuan yang kaya. Kekayaan Nyai Khadijah kalau dibandingkan dengan kekayaan pengupau saudagar Mekah, Pak, dikumpulkan semuanya dijadikan satu, itu masih kaya Nyai Khadijah. Itu Nabi masih memberi mas kawin sebegitu. Kemudian istri-istri yang lain, kata Imam Mujahid, diberi mas kawin 11,5 uqiyah, Pak. 11,5 uqiyah. Kalau didirhamkan 500 dirham. Kalau 500 dirham itu
sesuaikan dengan sekarang ya sekitar 212 juta setengah, 212,5 juta. Berarti kan panjenengan masih kalah itu. Berapa dulu jenengan beri mas kawin? Jangan ngomong 10.000. Nabi Muhammad luar biasa. Kemudian dari istri-istri Nabi yang 9 ini, Pak, yang paling tinggi mas kawinnya adalah Ummu Habibah, yang nama aslinya Romlah. Ini dikasih mas kawin 400 dinar. Kalau disamakan dengan dirham berarti 1.700 gram. Taruhlah 1 gramnya saja antam kan 1 juta lebih kan? Anggap saja 1 juta, berarti Nabi Muhammad memberi mas kawin kepada Romlah atau Ummu Habibah itu 1,7 M. Dari mana uang itu? Inilah hebatnya Nabi. Ketika Romlah hijrah ke Habasyah, Pak, bersama Al-Ja'far, bersama suaminya, ternyata setelah sampai di Habasyah suaminya murtad. Sementara Romlah keluarganya masih kafir semuanya. Akhirnya Raja Najasyi memberitahu kepada Nabi, Romlah janda, yang layak untuk mengawini Anda. Kata Nabi Muhammad, oke bos, namun tolong diwakili itu. Sampeyan yang mewakili akad nikahnya itu. Akhirnya Raja Najasyi yang mewakili akad nikah Nabi, sehingga otomatis Raja Najasyi yang memberikan mas kawin. Lah, pada waktu itu mas kawinnya 400 dinar emas. Kalau di Indonesia kan ya 1.700 gram. 1 gramnya 1 juta berarti 1,7. Setelah kawin beberapa tahun kemudian baru Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Akhirnya semua orang Islam yang ada di Habasyah kembali ke Madinah. Pada saat itulah Romlah baru kumpul dengan Nabi. Dan karena namanya Romlah dirubah oleh Nabi menjadi Ummu Habibah, ibu yang tercinta. Mengapa Romlah kok dirubah? Karena Romlah itu bahasa PP-leginya, Pak, perempuan yang melarat. Makanya panjenengan kalau kepingin punya anak melarat, beri nama Romlah. Lebih parah lagi ditambah Siti Romlah. Siton kan 6 itu. Berarti melaratnya ganda 6 kali melarat itu. Makanya Nabi tidak mau punya istri melarat, akhirnya diganti Ummu Habibah. Dan dari sini kita diberi pelajaran oleh Nabi, orang-orang yang terlanjur namanya jelek bisa, Pak, dirubah. Dan merubah nama itu tidak perlu harus haji terlebih dahulu. Hanya di Undang-Undang Indonesia merubah nama itu kalau resmi, Pak, harus di pengadilan negeri. Namun kalau hanya sekedar berubah panggilannya saja, berarti tidak usah merubah apa, Pak? Ijazah, KTP, akte kelahiran, hanya secara muamalah insaniyah, pergaulan sehari-hari, Pak, ya, cukup nama barunya. Karena yang namanya nama itu mengandung doa, mengandung tafaul, harapan-harapan, dan besok pada hari kiamat seseorang akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan nama masing-masing. Maka fa'aksinu asma'a auladikum,
bila panjenengan punya anak, tolong beri mereka nama yang bagus. Itu pesan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Pak, al-mamlukatu, perempuan-perempuan yang dikawini oleh Nabi gara-gara mereka berstatus menjadi budak. Berarti Nabi Muhammad itu punya beberapa istri yang asalnya budak. Pertama, Sofiyah binti Huyayin, anak perempuannya Huyayi bin Akhtab. Huyayi ini, Pak, kepala sukunya Bani Quraidah. Kepala suku Bani Quraidah. Bani Quraidah pernah berkhianat. Sudah mengadakan perjanjian dengan umat Islam, hidup bersama-sama di Madinah, bantu-membantu. Bila ada musuh datang dari luar dihadapi berbareng-bareng, lah kok Bani Quraidah malah diam-diam memberitahu kepada orang kafir Mekah kalau orang Islam saat ini mengalami krisis ekonomi. Kalau diserang pada saat ini, insya Allah menang. Dan mereka Bani Quraidah siap membantu. Logistiknya disiapkan. Akhirnya terjadilah perang Ahzab. Nabi Muhammad dan umat Islam dikepung di kota Madinah. Namun intelijen dari Nabi Muhammad memberi laporan di orang-orang kafir Mekah bersekutu dengan tentara-tentara dari negara-negara lain untuk memerangi orang Islam. Nabi Muhammad mengumpulkan kibarus sahabat, pembesar-pembesar sahabat, diajak musyawarah bagaimana menghadapi serangan mendadak dari orang kafir Quraisy. Akhirnya Salman Al-Farisi memberi usulan, di negara kami apabila kami diserang musuh dan tidak mampu melawan, maka kampung-kampung kami dibuat lubang. Jembatan-jembatan dijebol. Semua jalan yang menuju ke kampung dijebol. Ternyata usulan itulah yang dianggap bagus oleh Nabi, akhirnya diterima dan semua penduduk Madinah wajib ikut kerja bakti, yaitu menggali lubang, Pak, yang lebarnya 7 hasta. Sehingga kuda tidak bisa melompat. Kemudian kedalamannya 6 hasta atau 7 hasta. Sehingga kalau orang kecemplung di situ tidak bisa naik. Semuanya diwajibkan, Pak. Per orang jatahnya 1 meter, Pak, persegi. Sehingga kota Madinah itu seperti apa? Kota yang diliputi oleh lubang, makanya disebut Khandaq itu. Ternyata betul, datanglah tentara-tentara sekutu, mereka kagum, orang Islam hebat, punya siasat perang semacam ini, sehingga tidak mampu masuk, Pak. Setelah beberapa lama dikepung oleh tentara kafir, Allah mengirim tentara lam taroha yang kalian tidak mampu melihatnya, yaitu angin puting beliung yang menjebolkan kemah-kemah mereka, menaburkan periuk-periuk mereka, tampar-tampar ontanya pun putus semuanya, sehingga mereka kabur dari Madinah. Lah setelah mereka kabur dari Madinah, Pak, langsung pemimpin-pemimpin Islam musyawarah apa yang harus kita lakukan untuk Bani Quraidah. Maka pada waktu itulah diputuskan tentara-tentara Bani Quraidah
yang terlibat dalam hal itu dihukum mati. Nah, termasuk bosnya ini, kepala sukunya, yaitu ayahnya Sofiyah yang bernama Huyai. Dia dihukum pancung oleh pemimpin Madinah, suku Madinah. Ketika dia mau dipancung, dia pun mengatakan, aku tidak menyesal memungsuhi Nabi. Aku tidak menyesal mengundang orang-orang kafir Mekah ke sini. Akhirnya dipancung. Lah Sofia ini setelah itu kabur, Bang, ke Khaybar. Di sana bersama istrinya. Ternyata setelah beberapa tahun terjadi perang antara orang Islam dan Khaybar kalah, lalu Sofia termasuk tawanan perang. Lah pada waktu itu ada seorang laki-laki sahabat Nabi yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Laki-laki yang ganteng sendiri se-Madinah waktu itu. Sampai Jibril saja sering turun ke bumi menemui Nabi yatasakkalu bidihyah, menjelmakan diri seperti rupa Dihyah. Sampai Nyai Aisyah pernah kelejingan ketika Nabi Muhammad berduaan dengan Nyai Aisyah di kamar itu. Tahu-tahu datanglah seorang tamu masuk langsung ke kamar Nabi. Kemudian jagongan dengan Nabi bertiga, Nabi, dia, dan Aisyah. Aisyah waktu itu jemberut saja karena mengganggu kemesraannya. Setelah selesai pamitan pulang, kemudian Nabi tanya, "Dek, siapa tadi?" Kata Aisyah dengan ketus, "Itu sahabat sampeyan, namanya Dihyah, yang tidak punya adab tata krama." Nabi Muhammad senyum, "Dek, itu tadi malaikat Jibril." Kaget Pak itu. Itu menunjukkan saking gantengnya Dihyah sampai Jibril pun turun menjelmakan diri berbentuk Dihyah. Makanya kalau jenengan mengetahui ada orang penampilannya jelek buasin, jangan dianggap malaikat, Pak. Itu menghina malaikat. Malaikat itu suka yang indah. Lah setelah itu, Pak, perang Khaybar selesai, perang dapat rampasan banyak, Dihyah kabur, Pak, menemui Nabi Muhammad di perang sudah selesai dan kita dapat kemenangan. Harta banyak, tawanan banyak, saya tidak minta apapun, hanya satu, Sofiyah berikan kepadaku. Ternyata Nabi ngomong, oke, silakan. Langsung dia kembali ke tempat tawanan, Sofiyah langsung dipegang, kamu milikku. Sudah direstui oleh Nabi Muhammad. Semua tentara lola kesengeren. Perempuan secantik itu kok diberikan kepada Dihyah. Kata mereka, perempuan yang seperti Sofiyah yang paling layak dimiliki oleh Nabi. Sehingga terjadi apa? Itu repot itu. Akhirnya mereka mengatakan, setelah panjenengan memberikan Sofiyah kepada Dihyah, teman-teman kurang sepi. Yang jelas Sofiyah itu paling layak untuk panjenengan. Akhirnya demi menyelesaikan urusan itu, Pak, akhirnya Dihyah dipanggil lagi. Wahai Dihyah, gara-gara keputusanku yang pertama menyebabkan teman-temanmu ini, adalah sekarang lepas saja Sofiyah. Kemudian cari lagi yang lain. Ya lemes, Pak, itu. Karena dialah yang paling kelihatan fakiun launuha, glowing, warna kulitnya, sehingga paling cerah. Akhirnya cari yang kedua, kenapa? Ati'uwah wa ati'ur rasul. Lah setelah itu Sofiyah menjadi milik Nabi,
Dan pada waktu itu ditawari, wahai Sofia, kamu kumerdekakan. Setelah kamu merdekakan, saya beri pilihan. Silahkan kalau kamu mau pulang ke kampung halamanmu, monggo. Tafadhali, silahkan. Namun kalau kamu mau saya kawin, saya siap mengawininya. Ternyata milih kawin dengan Nabi. Padahal gara-gara keputusan musyawarah yang dipimpin oleh Nabi, bapaknya dihukum bunuh. Namun dia untungnya tidak pernah mengikuti sinetron Ikatan Cinta, sehingga tidak ada dendam kusumat. Kan ya, banyak kan film-film India yang mengajarkan dendam-dendam itu. Maka panjenengan sebagai orang Islam tidak usahlah ikut itu, namun ikut Nabi Muhammad dan para sahabat. Ayahnya dibunuh, ternyata dia menjadi istri tokoh Islam dan mesranya luar biasa. Bayangkan, karena Sofia itu tidak terlalu tinggi, ketika mau naik onta, Pak. Begitu itu Nabi Muhammad duduk, Pak. Kemudian dia pancian paha Nabi. Jadi paha Nabi dijadikan apa? Itu sandaran atau itu bancian, Pak. Kemudian baru bisa naik. Ini menunjukkan betapa hebatnya Nabi di dalam bergaul dengan istri-istrinya. Ini dikawin oleh Nabi tanpa mas kawin. Tanpa mas kawin. Karena apa? Mas kawinnya adalah kemerdekaan dia. Kemudian yang kedua, al-mamlukat, budak-budak yang dikawini oleh Nabi adalah Juwairiyah. Juwairiyah ini pun merupakan anaknya pemimpin. Anaknya Al-Haris, pemimpin Banil Mustalik, kepala suku Banil Mustalik. Ketika terjadi peperangan antara orang Islam dan orang Banil Mustalik, Pak, Banil Mustalik kalah, sehingga banyak tentara-tentara kafir yang dipenjara, yang ditawan, termasuk Juwairiyah, termasuk ayahnya yang bernama Al-Haris. Lah pada waktu itu pembagian rampasan perang, Pak, Juwairiyah ini menjadi milik Sabit bin Qais. Menjadi milik Sabit bin Qais. Lah kok oleh Sabit bin Qais dia mengatakan, Juwairiyah, kamu bisa merdeka asalkan mukatabah, membayar cicilan. Dan waktu itu cicilannya banyak, Pak, sehingga dia tidak mampu untuk membeli. Akhirnya dia ngomong, wahai Tuan, beri aku izin untuk menemui Nabi. Akhirnya dia menemui Nabi. Ketika dia berada di depan kemah Nabi, Pak, Nyai Aisyah lihat dari jendela. Nyai Aisyah sambat astagfirullah. Dia mau menemui Nabi. Waduh, jelas Nabi Muhammad akan tertarik. Nyai Aisyah dengan firasatnya yang tajam begitu, Pak. Padahal itu budak milik Sabit. Rampasan perang baru dibagi itu. Ternyata dia mengatakan, saya dibolehkan oleh Tuan saya untuk merdeka dengan mencicil harga, namun harganya terlalu tinggi. Apa Nabi mau membantu saya itu agar cepat untuk merdeka? Kata Nabi, oh saya sanggup lebih dari itu. Apa, Bi? Kamu akan saya beli total gitu. Setelah itu saya kawini. Masa Allah, Pak, sujud-sujud, Pak, dia. Terima kasih, Bu, terima kasih. Langsung dibayar oleh Nabi dan dia menjadi istri Nabi. Akhirnya semua tawanan-tawanan yang lain, Pak, ratusan tawanan
dibebaskan semua. Karena apa? Karena Juwairiyah sudah menjadi istri Nabi, berarti Haris bosnya menjadi mertua Nabi, akhirnya tidak layak sebagai sahabat memperbudak kerabat Nabi Muhammad. Akhirnya semuanya dimerdekakan, dilepas itu. Sehingga Juwairiyah terkenal perempuan yang penuh barokah. Gara-gara Juwairiyah dikawin oleh Nabi, teman-temannya yang menjadi budak menjadi merdeka semuanya, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan Juwairiyah ini Pak termasuk salah satu dari 4 istri yang paling cantik. Dari sekian banyak istri Nabi, yang paling cantik 4 Pak. Pertama Nyai Aisyah, kedua Zainab binti Jaksin, kemudian ketiga Sofia, kemudian keempat Juwairiyah. Dan Juwairiyah inilah Pak yang menyebabkan Nabi ngomong ada 4 kalimat, bila kamu baca kamu dapat pahala yang lebih tinggi daripada kamu wiridan habis subuh sampai matahari terangkat. Juwairiyah. Karena Juwairiyah itu pernah sholat jamaah subuh dengan Nabi di masjid. Kemudian semua jamaah sudah selesai buyar, dia tetap duduk di masjid seperti panjenengan menunggu suruh. Kemudian setelah tinggi baru keluar, dilalah ketemu Nabi, lalu tanya, "Dek, baru keluar?" "Nggih, Bi." "Ngapain?" "Dzikir, Bi." Kata Nabi, ada 4 kalimat. Bila kamu baca sekali saja, nilai pahalanya melebihi dzikir-dzikir yang kamu baca mulai subuh sampai matahari agak tinggi. Apa itu Bi? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Artinya apa Pak? Saya bertasbih dan bertahmid sejumlah makhluk Allah. Manusia saja mulai dari Nabi Adam hingga sekarang, kata peneliti yang sudah lebih dari 15 M. Berarti panjenengan bertasbih bertahmid 15 M. Belum jinnya itu, belum semutnya, belum ikan di lautnya. Maka panjenengan jangan lupa, ini namanya apa? Amalun khafifun, amalan yang ringan namun beratnya luar biasa ketika ditimbang. Maka silahkan dzikir-dzikir yang lain, namun itu jangan dilupakan. Cukup sekali aja kan bisa Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ridho nafsi artinya apa? Saya bertasbih dan bertahmid yang membuat Allah ridho sekali kepada panjenengan. Kemudian wazinata arsih, panjenengan bertasbih dan bertahmid seberat timbangan arsnya Allah. Makhluk Allah Pak, yang terbesar nomor 1 adalah ars. Terbesar nomor 2 kursiuhu. Kemudian yang lain-lain tinggal itu urutannya Pak. Sehingga kalau panjenengan ingin tahu seberapa besarnya kursi Allah, maka cincin ibu jenengan buang di tepi laut. Maka cincin ibu itulah yang namanya kursi Allah. Sedangkan tanah luas di tepi laut itulah namanya aras Allah. Kemudian diteruskan. Itu Juwairiyah. Gara-gara apa? Dia menjadi budak milik Sabit, kemudian dibeli oleh Nabi untuk dimerdekakan. Gara-gara dia sendiri yang datang minta bantuan. Pantangan buat Nabi, kalau ada orang butuh
lalu minta bantuan, kemudian Nabi Muhammad menolak, itu bukan akhlak Nabi. Namun gara-gara itu dia menjadi istrinya, kemudian gara-gara itu pula teman-teman yang menjadi tawanan dibebaskan, dimerdekakan. Kemudian ada lagi Pak, 2 budak Pak, milik Nabi tapi tidak dimerdekakan, tapi digauli, dikumpuli. Karena apa? Memang boleh kita mengumpuli, menggauli budak kita sendiri. Siapa itu? Pertama Maria Al-Qibtiyah Pak. Maria Al-Qibtiyah. Maria itu perempuan Mesir, Al-Qibtiyah itu apa? Perempuan Mesir. Ketika Nabi Muhammad berdakwah dengan kitabah Pak, dengan surat, Raja Mesir Al-Muqawqis disurati oleh Nabi, diajak masuk Islam. Aslim taslam, Islamlah kamu, tentu kamu akan selamat. Taslim, Islamlah kamu, kamu akan dapat pahala sejumlah penduduk Mesir. Karena rajanya Islam, otomatis rakyatnya akan masuk Islam. Karena an-nasu dinu malikihi, manusia itu akan ikut agama rajanya. Kalau rajanya A ikut A semua, kalau rajanya B ikut B semua. Makanya itu. Lah setelah Al-Muqawqis disurati Nabi, diajak masuk Islam Pak. Nah, Muqawqis membalas surat, dia tidak mau masuk Islam, namun ingin hidup bersahabat saja. Sebagai bukti persahabatan, Al-Muqawqis memberi hadiah kepada Nabi. Pertama, seorang budak namanya Maria. Yang kedua, keledai yang berwarna putih Pak. Berarti mahal Pak ya. Karena Pak, hadiah dari raja loh Pak. Kalau hadiah dari raja kok beat and make ya, orang pantas paling-paling apa Pak? Ya alfat atau lebih tinggi lagi begitu. Kemudian yang ketiga, sebilah pedang. Akhirnya diterimalah oleh Nabi Muhammad. Ternyata apa yang terjadi Pak? Maria itu ternyata bukan budak asli Pak, tapi intel itu, yang disusupkan oleh Al-Muqawqis di tubuh, di keluarga Nabi Muhammad. Karena Al-Muqawqis mempunyai kepercayaan, bila Muhammad itu Nabi beneran, tidak bisa dikalahkan. Namun kalau Muhammad adalah Nabi abal-abal, pasti akan bisa dikalahkan oleh negara Mesir, Muqawqis. Akhirnya betul Maria melaksanakan apa itu tugasnya, tiap bulan kirim berita Pak. Hanya 2 kolom Pak. Kolom al-hasanatu, kebaikan-kebaikan Nabi. Kolom yang kedua as-sayyiatu, kejelekan-kejelekan Nabi. Bulan pertama Pak, kolom hasanah penuh Pak. Mulai A sampai Z itu kebaikan Nabi ditulis, sementara keburukannya 0. Bulan kedua sama, bulan ketiga sama, bulan keempat sama, bulan kelima di stop. Hei Maria, aku sudah tidak perlu kamu beri laporan lagi. Aku percaya Muhammad adalah Nabi sejati. Karena dia Nabi sejati, lambat laun Mesir akan menjadi milik Nabi Muhammad. Lah betul Pak. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar wafat, diganti oleh Khalifah Umar Pak. Lah kok sampai Mesir dikuasai oleh Khalifah Umar lewat panglima Islam namanya Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Lah itu Pak. Nah, Maria ini menjadi budak Nabi, digauli Pak. Dan Maria ini pula lah yang menyebabkan Allah menurunkan ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardhata azwajika.
wahai Nabi, mengapain kamu kok mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya semata-mata ingin mencari ridho bojo-bojo kamu loh, begitu. Gara-gara apa? Nabi Muhammad berada di gilirannya Nyai Hafsah. Lah kok ketika Nabi di rumah Hafsah izin kepada Nabi, izin saya keluar sebentar mau pulang menemui ayah. Lah di saat Nabi sendirian itu, lah kok Maria masak kolak enak seperti kolaknya orang PP Legi waya. Kemudian ingat Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Maria mencari Nabi di mana itu, dibawakan satu rantang, Pak. Begitu di rumah Hafsah, lah kok Nabi ngomong, "Dek, masuk saja." Tidak ada Hafsah. Akhirnya guyon di situ, dilalap pas tengah-tengah gurau, Hafsah datang. Masa Allah marahnya luar biasa. Lebih-lebih Hafsah itu kan punya titisan darah Umar ya. Ngerti Umar ya? Kan luar biasa. Kalau sudah naik hitam itu tidak ada orang yang bisa meleraikan kecuali ayat Al-Quran. Dibacakan Al-Quran mesti apa? Berhenti. Itulah hebatnya Khalifah Umar. Dan ternyata Hafsah pun marahnya itu. Kemudian dihibur oleh Nabi, "Dek, dah mulai hari ini aku janji tidak akan ngumpuli Maria lagi." Weh, Hafsah seweneng, kapan kapokmu? itu namanya apa? Peristiwa Hafsah. Dan panjenengan tahu mengapa pada zaman Nabi Muhammad terjadi gerhana matahari total, Pak? Itu gara-gara ini, kasus Maria ini. Maria ketika dikumpuli oleh Nabi Muhammad sebagai istri walaupun tidak dimerdekakan, namun menghasilkan anak, Pak, laki-laki. Namanya Ibrahim. Lah, ketika Ibrahim putra Nabi Muhammad ini berusia 18 bulan, Pak. Lah kok wafat. Dilalah wafatnya Ibrahim ini kebetulan dengan terjadinya gerhana matahari total. Akhirnya orang-orang dusun ngomong, "Oh, gara-gara anaknya orang gede meninggal dunia, akhirnya matahari pun ikut berbilasung kawah itu, ikut berbilasung kawah dan lain sebagainya," begitu. Macam-macam. Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan mereka, meluruskan akidah mereka. Wahai jamaah, sesungguhnya matahari dan rembulan itu ayatun min ayatillah, sebagai satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak akan terjadi gerhana karena matinya seseorang, karena hidupnya seseorang. Namun terjadinya gerhana itu betul-betul menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Bisa mengatur matahari terus memancarkan sinarnya, bisa pula menutupi sinarnya. Oleh karena itu, bila Anda melihat terjadinya gerhana, cepat-cepat telah sholat. Banyak-banyaklah zikir, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah bersedekah hatta tanjariyah, sehingga matahari kembali padang lagi seperti sedia kala. Ini kasus Maria. Kemudian yang kedua, budak Nabi yang digauli namun tidak dimerdekakan, Pak. Itu namanya Royhanah, Pak. Royhanah ini tidak punya apa? Punya keturunan. Royhanah anak perempuannya Sam'un, gitu. Kemudian yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah Al-Muhajirat. Nabi Muhammad pun dibolehkan oleh Allah mengawini perempuan-perempuan yang ikut hijrah bersama Nabi. Ini merupakan apa? Pembolehan yang luar biasa, Pak. Coba bayangkan, waktu Nabi Muhammad hijrah itu kan sekitar 200 orang, Pak, laki perempuan. Yang laki-lakinya masih kafir berada di Mekah,
istrinya yang sudah Islam ikut hijrah semuanya, otomatis di sana kan lontang-lantung. Siapa yang akan meramut? Makanya Nabi Muhammad dibolehkan oleh Allah untuk mengawini perempuan-perempuan yang ikut hijrah. Baik dari misanannya sendiri, minduannya, tigaannya, dan lain sebagainya. Ternyata Nabi Muhammad hanya melaksanakan satu. Ada satu perempuan ikut hijrah dari keluarga Nabi Muhammad sendiri yang dikawin oleh Nabi Muhammad, yaitu Zainab binti Jaksin. Zainab ini Pak, sepupu Nabi Muhammad. Karena ibunya Zainab namanya Umaymah. Umaymah itu mbak iyunya bapaknya Nabi, Abdullah. Jadi Abdullah punya dulur kakak perempuan namanya Umaymah. Umaymah punya anak Zainab. Abdullah punya anak Muhammad. Lalu pada waktu di Madinah, Zainab ini dikawin oleh Nabi Muhammad. Keterangannya panjang ini Pak. Keterangannya apa? Panjang. Dan Zainab ini termasuk satu dari 4 istri Nabi yang tercantik Pak. Itu dikawini oleh Nabi Muhammad. Namun di sini ada perbedaan antara Islam, Nasrani, dan Yahudi. Kalau orang Nasrani, beragama Nasrani Pak, yang boleh dikawini adalah keluarga garis lurus yang ke-7. Keluarga garis lurus yang ke-7 itu baru boleh dikawin Pak. Keluarga garis lurus yang ke-6, ke-5, ke-3, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 tidak boleh. Sehingga kawin dengan misanan tidak boleh, kawin dengan minduan tidak boleh, kawin dengan telonan tidak boleh, kawin dengan papatan tidak boleh. Yang boleh dikawin dari keluarga adalah keluarga keturunan yang ke-7. Begitu Pak. Taruhlah saya punya anak putri, kemudian punya anak saya punya anak laki sampai ke-7, lalu saudara saya punya anak laki, punya anak-anak sampai ke-7 lah. Ke-7 sama ke-7-nya ini baru diboleh untuk dikawin. Di atasnya tidak boleh. Itu orang Nasrani. Kemudian orang Yahudi nemen Pak. Tidak hanya misanan minduan, keponakan pun boleh dikawin Pak. Contohnya saya dengan panjenengan kakak beradik, saya punya anak putri, lah kok jenengan kakak saya ngesir anak saya, itu boleh Pak. Berarti kakak panjenengan sebagai mertua panjenengan, itu syariat orang Yahudi lah. Untuk Nabi Muhammad syariat Islam, keluarga dekat yang boleh dikawin adalah mulai dari sepupu, misanan, kemudian minduan ke bawah. Dan panjenengan jangan ngomong Pak kawin dengan keluarga dekat itu bahaya Pak, nanti melahirkan anak-anak yang dhaifun, yang lemah. Kata para dokter, jawabannya Pak, Allah luweh pinter daripada dokter. Kalau Allah menghalalkan sudah jelas itu manfaat dunia akhiratnya ada, sehingga jenengan tidak perlu ragu-ragu. Contohnya apa? Nabi Muhammad kawin dengan Zainab. Zainab itu sepupu Nabi Muhammad. Begitu. Kemudian Zainab ini pun pernah Pak merasa bangga Pak, merasa bangga. Ketika kumpul-kumpul dengan maru-marunya sebanyak itu Pak, langsung Zainab ngomong, Mbak, kalian kawin dengan Nabi karena dikawinkan oleh orang tua panjenengan. Sementara aku dikawinkan oleh Allah di atas 7 langit yang paling tinggi. Nah, itu ceritanya besok itu. Kemudian
yang keempat Pak, yang dibolehkan oleh Allah untuk dikawini oleh Nabi Muhammad adalah al-wahibatu anfusahunna, perempuan-perempuan yang memberikan dirinya kepada Nabi. Ini Nabi Muhammad dibolehkan. Kalau memang Nabi Muhammad ingin mengawininya, boleh menerima. Namun hal ini kholisatan laka min dunil mukminin, khusus untuk Nabi. Saya dan panjenengan tidak boleh Pak. Sehingga kalau ada cewek datang, Pak tolong terimalah pemberian saya, kuberikan diriku kepada saya, tolong diterima Pak. Itu jenengan tidak boleh menerima. Kalau Nabi Muhammad dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga pada waktu itu Pak, banyak orang-orang perempuan saking cintanya kepada Allah, saking cintanya kepada Rasulullah, sampai dia datang menghadap Nabi. Sudilah kiranya Anda menerima saya sebagai istri Anda. Berarti apa? Ku berikan diriku kepada panjenengan. Nabi Muhammad terdiam. Langsung dia melihat dari ujung kaki begini. Lalu yartafi'u mengangkat pandangannya sampai ke atas. Kemudian melihat lagi dari bawah sampai atas. Lihat lagi dari atas Pak. Setelah 3 kali memperhatikan, yatatok. Enggak. Saya tidak sanggup menerima. Begitu Pak. Akhirnya sahabat yang ada di samping lah kok ngomong kalau panjenengan tidak mau menerimanya saya sanggup mengawini dia. Kata Nabi, hal indaka malun, apa kamu punya harta untuk mas kawin? Enggak ada hanya sarung Nah, kalau sarung yang kamu pakai untuk mas kawin, lalu kamu sarungan apa itu? Dah cari di rumahmu, walau khotaman min hadidin, walaupun cincin dari besi, oke, bisa. Akhirnya dia pulang Pak, mencari sesuatu yang bisa dijadikan mas kawin. Ternyata tidak ada walaupun cincin dari besi pun tidak ada Kata Nabi, apakah kamu hafal beberapa surat Al-Quran? Ada Kalau hafal Quran apa? Minimal trio kul. Ada trio macan, ada trio kul. Kul huwa wahad, kul falak, kul nadah. Kalau gitu kamu kukawinkan dengan dia dengan mengajari surat-surat yang Anda hafal. Nah dari situlah akhirnya apa? Banyak orang sekarang Pak ya, ketika kawin, mas kawinnya apa? Di antaranya mushaf Al-Quran. Kalau membacakan tidak boleh Pak. Karena apa? Membacakan tidak bisa diuangkan kan? Padahal mas kawin itu harus yang sesuatu yang bisa diuangkan. Itu akhirnya dikawinkan Pak. Mas kawinnya apa? Istri diajari beberapa surat Al-Quran yang dia hafal. Dan ternyata perempuan-perempuan yang apa itu? Yang memberikan dirinya kepada Nabi itu banyak Pak. Banyak sekali itu. Di antaranya ini Khawlah binti Hakim. Ini perempuan Pak. Tahu-tahu datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian ku berikan diriku kepadamu Nabi Muhammad diem saja. Pada waktu itu anak putrinya Anas itu pelayannya Nabi 10 tahun Pak. Tahu masa Allah perempuan cap apa gitu. Perempuan kok memberikan dirinya kepada Nabi. Kata Anas, "Hendo anakku, demi Allah dia lebih baik daripada kamu. Dia mau memberikan dirinya kepada Nabi itu karena hubban lillah wa hubban li rasulihi. Bukti dia itu sangat cinta kepada Allah, bukti dia sangat cinta kepada Rasulnya. Maka jangan dianggap enteng itu. Tidak sembarang orang mau dikawin mubalak itu, nanti melarat hidupnya kan begitu.
Nah, dia malah memberikan dirinya kepada Nabi. Kemudian ada lagi Pak, perempuan yang namanya Ummu Sarik juga memberikan dirinya kepada Nabi. Kemudian Laila bintil Khotim juga memberikan dirinya kepada Nabi. Namun alhamdulillah, satu pun perempuan-perempuan yang datang yang memberikan dirinya kepada Nabi tidak ada yang diterima. Sehingga walaupun Nabi Muhammad diberi hak oleh Allah bisa menerima perempuan-perempuan yang memberikan dirinya kepada dia, namun Nabi tidak menerima. Sehingga yang dikawin Nabi hanya 3. Pertama, perempuan yang dikawin dengan mas kawin. Kemudian yang kedua, perempuan yang menjadi budaknya kemudian dikawin sendiri, mas kawinnya adalah kemerdekaannya itu. Kemudian yang keempat, perempuan-perempuan hijrah yang bersama Nabi Muhammad, baik dari keluarga sendiri maupun tidak. Itu lah, sekarang gara-gara Al-Quran sendiri mengatakan in wahabat nafsaha, jika ada perempuan memberikan dirinya kepada Nabi, Nabi boleh menerima. Sehingga di dalam fikih terjadi perselisihan Pak, bolehkah akad nikah itu dengan menggunakan sigot ku berikan diriku kepada kamu. Ternyata sebagian kecil ulama membolehkan akad nikah dengan menggunakan bahasa ku berikan. Namun mayoritas tidak setuju. Kawin itu harus menggunakan akad nikah dengan lafadz shorihun, lafadz yang jelas. Apa itu? Fangkihu, nikailah. Berarti menggunakan apa? Angkaha, angkaktuka. Ini Al-Quran Pak ya. Hadisnya piye? Idza atakum man tuhibbuna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Bila datang pemuda yang baik agamanya, baik akhlaknya, meminang istri anak putri kamu, fazawwiju, maka kawinkanlah. Berarti apa? Mengawinkan itu harus menggunakan dua bahasa, angkaha dan zawaja. Makanya lihat di Indonesia itu Pak ya, angkahtuka wa zawwastuka. Aku nikahkan Anda, aku kawinkan Anda, begitu. Ini cara bahasa muamalah nikah. Hadirin yang berbahagia, gara-gara Nabi Muhammad punya istri yang banyak inilah akhirnya orang-orang orientalis Pak menjadikan ini senjata untuk menghantam Nabi, untuk memperolokkan agama Allah, untuk memperolokkan Allah Ta'ala. Mengapa kok seperti itu? Lah karena Nabi dianggap orang sahwaniyun, hidup mengikuti syahwat. Buktinya apa? Umatnya hanya boleh kawin 4, dia sendiri kawin lebih dari 4. Untuk jawabannya insya Allah di dalam pertemuan berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.